buku-buku klasik ini itu menambah nilai value dari kisah klasik itu sendiri nggak sih? Ini tuh pasti dari redaksinya kan, nggak mungkin dari penulisnya dong. Penulisnya kan sudah tewas ya. Sudah tewas. Beli karena cover terus kemudian ditaruh aja, terus diliatin aja, nggak dibuka. Halo Mizaners, kita ketemu lagi ngobrolin klasik di Mizan Podcast dengan tema Mizan Klasik itu Asyik. Masih dengan teman kita Diah Agustin. Di bagian pertama kita udah ngobrolin ya kenapa klasik itu bertahan ya, nggak lekang oleh waktu. Terus top 3 klasiknya dia. Terus termasuk juga kiat-kiat dari dia kalau mau baca klasik mulai dari mana. Yes. Nah sekarang ini teman-teman, dia ini ternyata bawa banyak banget benar-benar lucu. Benar-benar lucu. Lihat nih, ini ada ini tiga-tiganya Anne of Green Gables ya. Ini Anne of Green Gables. Ini apa tuh? Kalau yang ini tentang penulisnya. Oh, ini tentang Lucy Maud Montgomery-nya. Tapi dia digambarnya mirip sama Anne ya, berkepang apa. Nah kalau ini Pride and Prejudice. Oh iya, dia harusnya di atas itu ya, di meja kerja aku punya buku diary Pride and Prejudice. Jadi kalau buku itu kan di sini ada garis-garisnya. Nah garis-garisnya itu tulisan. Oh iya. Pernah lihat. Tapi aku nggak pakai, sayang juga ya. Nanti kalau aku coret-coret tulisannya. Ya ternyata klasik itu banyak banget kemudian adaptasinya. Tidak hanya film, tidak hanya drama, tidak hanya anime pun ada kan ya. Terus kemudian merchandise dan sebagainya. Bahkan buku pun juga udah macam-macam. Dia koleksi nih jadi. Iya, emang koleksi. Ini kan Anne of Green Gables ada 2 judul ya. Kalau yang ini standar aja sih. ya? Ini cuma versi novel grafisnya ya. Ini versi novel grafisnya dan tentu saja tidak sedetail yang di buku. Cuman ya, di sini nilai plusnya adalah kita bisa melihat visualisasinya ya. Oh iya benar. Kayak ini kan cantik ya. Ya kebantu ya kita ngebayangkan Prince Edward Island tuh kayak apa ya. Kalau yang ini malah baby lit storybook. Ya kalau yang ini untuk baby lit, untuk baby, untuk bayi ya untuk sampai 5 tahun. Pengantar tidur lah ya. Ya. Cerita dongeng pengantar tidur. Ini lebih sederhana lagi daripada yang tadi Gravel itu ya. Ini ya itu seperti buku anak-anak. Nah ini untuk memperkenalkan klasik kepada anak-anak. Nah ini seperti ini. Ya. Oh di Indonesia udah kali ya. Aku nggak tahu. Tapi kalau anakku itu di Indonesia dia pakai dia baca yang bahasa Inggris tapi yang graded reading. Oh iya. Jadi ada yang untuk anak SD kan ya. Nah itu dia dulu bacanya mulai seperti itu dan aku bilang sehari minimal 10 halaman, habis itu diceritakan ke mama. Karena kalau enggak dia sibuk main HP jadi biar dia terbiasa sama buku. Nah menurut dia berbagai macam adaptasi buku-buku klasik ini itu menambah nilai value dari kisah klasik itu sendiri nggak sih? Ya tentu, justru kan dengan berbagai macam format klasik ini jadi semakin memperpanjang usia si buku tersebut kan gitu. Jadi ya terima kasih juga kepada orang-orang di penerbitan ya gitu ya. Iya betul. Karena pasti mereka kan yang memikirkan format-format seperti ini tuh pasti dari redaksinya kan, nggak mungkin dari penulisnya dong. Penulisnya kan sudah tewas ya. Sudah tewas. Jadi pasti itu kan dari penerbit gitu yang idenya gitu untuk menciptakan berbagai macam format seperti ini dan untuk menjangkau lebih banyak pembaca, lebih banyak usia. Iya benar, dan aku pernah dilihatin aku ngelihat anakku tuh nonton, terus dia nggak nyadar bahwa itu sebenarnya klasik. Jadi dia kalau nggak salah nonton
anime atau apa, terus saya bilang loh Dek, ini kan diambil dari cerita ini. Oh iya ya gitu. Dia enggak gitu. Iya. Karena kadang-kadang mereka itu tidak bilang bahwa ini karya klasik gitu, tapi setidaknya adaptasi itu membuat anak-anak zaman sekarang jadi bisa lebih mudah masuk ya. Iya betul. Dan menurut saya kenapa aku suka, karena para penerbit yang menerbitkan klasik itu karena kisahnya sama aja, maksudnya ya begitu kan sudah jadi. Mereka itu selain mengadaptasi, mereka sangat care terhadap kemasannya. Iya. Kayak covernya nih, lihat ini kan cantik banget. Terus Kalau yang ini nilai plusnya ini ada resep masakannya. wah ya ditambahin ya, zaman masakan zaman itu ya. Iya. Udah dipraktekin belum? Jangan tanya. Tentu Sebenarnya kemarin ya anakku itu ngasih, mah masak ini. Kamu tahu nggak resep Perang Dunia Pertama yang dimakan tentara? Aku bilang serius? Iya mah ini. Aku bilang kan nggak ada beef jerky. dapat Dari YouTube. Aku bilang kan nggak ada, itu jadi resep dendeng dimasak yuk gitu. Tapi ini gitu. Ada resep-resep kue yang biasa disantap pada saat jamuan minum teh. Wah, ya, itu menarik juga ya, itu menarik. Ya, makanya kalau kita itu di Mizan itu kayak misalnya Jane Austen, kemudian Charles Dickens itu kan beberapa kali kita publish, memang untuk cover itu serius banget kita diskusinya ya. Ada berbagai macam, saya lihat dulu kan ada yang model seperti ini juga ya, Pride and Prejudice dari kita ya, yang warna biru ya, tulisannya. yang warna menonjolkan tulisan. Kemudian yang terbaru itu yang seperti ini, Anne of Green Gables itu juga Ada. sudah berapa kali ya, ilustrasi. Kemudian ada juga bagian dalam ilustrasi isi gitu. Iya. Pernah. Karena kalau zaman dulu waktu aku awal-awal klasik itu nggak ada ilustrasi isi dan memang susah bacanya gitu. Jadi kayak nggak ada jeda. Kalau ada ilustrasi isinya, jadi kita di tengah-tengah baca itu jadi ada jeda, kita bisa Tarik nafas. tarik nafas dulu gitu. Iya. Kalau ininya, kalau menurut dia sendiri cover-cover klasik yang paling disukai dia tuh yang ada nggak, inget nggak? Cover-cover klasik, aduh banyak sih. Kayaknya aku harus main ke tempatmu buat ngelihat itu deh. Apa namanya, kamu soalnya sering banget kan beli kayak gini, aku jadi penasaran gitu, apa aja gitu. Karena sebenarnya karena kolektor kali. Iya lagi sebagai kolektor ini, kalau ada versi baru keluar terus yang covernya suka tuh beli padahal kan udah baca sebenarnya. Jadi ntar fotoin ya, nyampe rumah ya, fotoin terus kirim. Bisa. Kita inilah teman-teman cover klasik yang menurut dia bagus. Ya suka kayak gitu ya, memang ya bukan cuma saya lah ya, teman-teman saya yakin teman-teman pembaca yang lain juga ada yang seperti itu gitu, yang beli karena cover. Oh, aku sering itu beli karena cover, terus kemudian ditaruh aja, terus diliatin aja, nggak dibuka. Nggak dibaca. Ya, sebenarnya udah baca, udah tahu ceritanya gitu. Ada temen bookstagrammer juga yang dia orang Jogja ya. Dia ngumpulin semua cover Pride and Prejudice dari terbitan Mizan. Oh, Dia ngumpulin dari awal banget, dia ngumpulin karena emang dia suka sama ceritanya gitu. wah, iya, keren-keren. Jadi itu membuat kita jadi semangat untuk membuat cover yang lebih bagus. Yes. Nah, kalau misalnya adaptasi nih, dia ya bukan dalam bentuk buku ya, dalam konten lain, media lain, dia yang pernah coba apa untuk yang klasik? Kalau klasik paling sih film aja sih. Film. Film. Yang apa tuh yang paling diinget? Yang paling diinget ya Emma. Emma itu ada berapa ini sih ya adaptasinya? Yang Colin Firth itu ya, bukan sih? Iya. Oh, iya. Yang tahun berapa itu ya? 19 berapa lah aku. Yang Gwyneth bukan? Iya, yang Gwyneth Paltrow. Kalau yang versi terbarunya itu yang tahun 2000-an itu justru saya kurang suka karena aku belum nonton. Yang jadi Mr. Knightley-nya itu kelihatan masih Terlalu muda ya. kalau di buku kan digambarkan Mr. Knightley itu
apa ya, sudah matang. Wah, emang matang gitu. Sudah matangnya Dewasa gitu ya, sudah dewasa gitu ya. Pokoknya dia itu tipe suami ideal aja ya. Tipe suami ideal. Dalam bayangan kita, kayaknya kita harus ini deh, nanti bikin kayak semacam olimpiade. Apa namanya, suami ideal atau cowok ideal dalam klasik gitu. Gini bisa ya. Kalau Mr. Darcy itu, dia itu kalau ini menurut saya, Mr. Darcy itu terlalu bucin. Bucinnya tuh kelihatan gitu ya. Karena dia masih muda ya. Ya itu juga. Tapi kalau Mr. Knightley ini dia bucinnya tidak terlalu kentara dan dia berani untuk negur kalau si Emma-nya memang menurut dia kelakuannya tuh nggak benar gitu. Tapi itu berani negur. Betul. Ya, suka. Aku yang paling aku tonton itu, yang inget itu Sense and Sensibility. Itu kan ada yang jadi Edward itu siapa, yang Notting Hill, yang ada yang lupa namanya, sama yang jadian sama adiknya itu kan Colonel Brandon ya, yang jadi Alan Rickman, Bu. Iya betul. Malah yang diinget kan Colonel Brandon ya kan. Dan saya itu tadi, karena Edward itu terlalu Edward kan tokohnya terlalu bucin kan, dan dia tidak kuat menghadapi ibunya. Nah kalau Colonel Brandon itu kan ya memang mungkin secara selera kita tokoh. Jadi nanti kita harus bikin di olimpiade lagi apa ya, kompetisi tokoh-tokoh cowok klasik fiksi ya gitu kan, mulai dari Sidney Carter gitu ya kan. Nanti kalau ini sama ini pilih mana, ini sama ini pilih mana. Seru itu. Bisa. Kita pikirkan gimana mainnya. Nah, kalau yang nyobain misalnya yang kartun atau anime pernah? Kartun kayaknya pernah sih, cuman nggak terlalu berkesan mungkin. Gitu. Yang lebih berkesan yang itu ya, film. Kalau misalnya nih, selain naskah klasik-klasik yang seperti ini, dia baca juga genre klasik yang lain nggak? Genre klasik yang lain baca, kayak Sherlock Holmes itu kan klasik. Sherlock Holmes, terus Agatha Christie yang karena ada Cumberbatch aja. Oke, itu beda. Beda ya? Beda. Itu aku baca, Edgar Allan Poe baca. Terus, nah ini PR sih sebenarnya, saya pengen baca Les Miserables. Belum. Kalau yang versi fullnya ya. Cuman pernah baca itu yang udah diadaptasi jadi manga. Jadi manga udah baca. Terus suka sih temen-temen ceritanya. Pengen baca yang versi fullnya itu harus mengumpulkan niat. Bukan hanya niat, itu kekuatan mental itu. Tebal banget kan. Iya. Itu. Terus pengen cobain juga sih sebenarnya sastra klasik yang dari Rusia ya. Kayak Anna Karenina gitu, pengen cobain. Cuman kalau berdasarkan pengamatan sekilas, kayaknya kalau dari Rusia itu lebih banyak ininya ya, unsur politiknya kayak gitu ya. Nah itu juga agak-agak ya bikin saya kekuatan mental. Baca Hanji Murad dulu aja, dia nggak terlalu tipis, berapa 200 halaman nggak ada kalau nggak salah. Dan ya politiknya cukup jelas lah, maksudnya tidak ini. Anna Karenina itu terlalu tebal memang. Jadi kita kadang ini dulu. Tapi kalau Tolstoy yang Haji Murad ini agak nggak terlalu aku nggak bisa nemu bahasa Indonesia. Tidak terlalu membuat kita nggak dulu deh gitu, karena dia tipis gitu kan. Dan konfliknya juga cukup sederhana gitu, nggak terlalu banyak layer-layernya. Walaupun kata Mas Iwan endingnya cukup sandiwalkan. Tapi kalau sastra Rusia itu dulu kalau aku baca, aku nggak ngerti, terus aku pusing karena aku merasa kelamnya itu kebawa gitu. Iya, itu bisa mempengaruhi mood juga ya. Ya,
Kalau yang aku tonton itu Woman in Black. Itu bukan yang Daniel Radcliffe ya, yang versi dulu. Itu menurut aku benar-benar menakutkan. Iya, sepakat sih. Kalau untuk yang horor, aku suka juga itu Woman in Black. Kemudian apa sih Shirley Jackson. Iya. Jackson itu aku suka untuk yang horornya. Shirley Jackson itu kan Amerika kan sebenarnya ya. Iya. Tapi horor dia itu horor psikologis yang mencekam gitu. Jadi bukan horor Yang nakut-nakutin tiba-tiba ada penampakan apa gitu. nggak ada gitu ya. Kalau yang Woman in Black itu begitu aku baca, karena begitu pas baca berikutnya aku udah punya anak, itu kerasa banget. Kasihan banget. Kasihan banget itu dia. Siapa tokoh laki-lakinya yang nggak ngerti apa-apa, terus dia kena Iya. kena the wrath of si woman-nya ini. Nah, kalau dari semuanya ini, dia dari koleksi dia ada nggak yang paling dia suka? Maksudnya mungkin dari kemasan atau dari apa gitu? Aku suka yang ini sih Mbak. Selain karena ini biru dan dalamnya itu full color ya. Dan kertasnya kertas matte paper yang kayak kertas ini kan, kayak kertas majalah. Tebel gini. Bagus banget deh. Ini loh, ini aku kalau baca ini jangan sampai aku baca ini lapar lihat Iya. ada lapar Makanannya terus sementara di depan tuh cuma bala-bala gitu, terus ini jauh. Ya aku paling suka yang ini Mbak. Paling suka yang ini. Ini belinya di Ini pesan di Iya, mungkin saran aja sih buat teman-teman kalau yang mengoleksi klasik juga dan pengen satu cover tertentu gitu, itu sebaiknya cek ISBN-nya. Jadi kalau mau nyari satu buku klasik yang cover tertentu, itu sebaiknya cari pakai ISBN, karena kalau misalnya tidak, itu bisa aja nanti kalian dikirimin buku yang berbeda dengan yang diinginkan gitu. Tips and tricks belanja online-nya ya. Harus ngecek nomor ISBN-nya. Ya benar, biar ketahuan itu bukunya yang dimaksud nomornya harus sama seperti ini. Karena kalau klasik kan banyak banget versinya. Ya betul. Kalau aku suka ngoleksi itu yang kecil-kecil gitu, yang penguin itu, yang tidak, kalau yang bahasa Inggris ya, bahasa yang segede ini, tapi yang model kecil-kecil gitu. Nah itu kalau dijajarin kan jadi sangat cantik. Nah kalau ini di rumah ya pasangin aja ya. Nah itu mungkin trik juga kali ya dari penerbit ya, karena sebenarnya desainnya kalau cuma satu ya sederhana gitu aja kan, desainnya itu gitu. Kalau cuma satu buku gitu ya betul, tapi akan menjadi cantik dan bagus dipajang di rak buku itu kalau benihnya udah punya banyak satu seri itu baru kelihatannya bagus. Dan keluarnya jangan cuma satu buku. Iya. Ini Jiwa kolektor nih. Aku kangen dong ngobrol-ngobrol klasik kayak gini, karena sekarang kan aku banyaknya pegang non fiksi ya. Non fiksi itu ya menarik juga sih, kita dapat banyak hal-hal baru, tapi kadang butuh penyegaran, kangen pegang fiksi juga gitu. Ininya. Oke, Diah, makasih ya. Nanti jangan lupa di foto kemasan yang paling bagus menurut Diah yang mana. Aku jadi penasaran terus. Baik. Nanti kapan-kapan kayaknya aku harus main ke tempat dia. Boleh. Iya, Bang. Oke, terima kasih dia atas kedatangannya. Terus ada pesan nggak buat Mizaners yang nonton ini? Mizaners yang nonton ini kayaknya sama deh dengan yang sebelumnya ya. Jangan terintimidasi dulu kalau kalian baru mulai baca klasik. Jangan terintimidasi dulu dengan tebalnya gitu ya. Cobain aja dulu, karena nanti kalau udah nemu asiknya pasti pengen lagi. Dan kalau misalnya sudah suka sama satu klasik, nanti pasti akan tertarik untuk nyobain genre yang lain gitu.
Oke, terima kasih dia, terima kasih Mizaners sudah meluangkan waktu untuk nonton Mizan Podcast. Kita sudah membahas betapa asiknya baca klasik itu tadi. Dan sampai jumpa di Mizan Podcast yang lainnya. Bye-bye, Assalamualaikum.